Langit sore menyambut lembut saat mobil minibus berhenti di depan rumah sederhana bercat krem di pinggir kota. Daun-daun jambu yang gugur berhamburan di halaman, disapu angin pelan, seolah memberi hormat pada kepulangan seorang anak bangsa. Andika turun dari mobil, mengenakan jaket hitam lusuh yang membalut tubuh tegapnya. Di balik jaket itu, terpancar aura tegas yang tak mudah dipadamkan oleh waktu. Wajahnya keras, namun teduh. Tatapan matanya tajam, penuh kewaspadaan meski kini ia tak berada di medan perang. Rina, istrinya, berlari keluar dari rumah sambil membawa anak semata wayang mereka yang masih berusia 4 tahun. Suasana haru menyergap seketika. Pelukan mereka erat, membungkam sunyi yang selama ini bersembunyi di antara surat-surat dinas dan panggilan video singkat. "Mas, kamu kurusan," bisik Rina, menahan tangis. Andika tersenyum tipis. Ransel lebih berat dari perut, Rin. Tawa kecil pun pecah, mengusir suasana tegang. Bagi Andika, momen seperti ini lebih langka dari operasi rahasia paling berbahaya. Ia tidak pernah tahu kapan bisa kembali ke rumah. Tapi hari itu, ia pulang. Utuh. Tanpa luka. Beberapa tetangga yang mengenalnya sejak kecil menyapa dari kejauhan, sekadar mengangguk atau melambaikan tangan. Mereka tahu siapa Andika, anak kampung yang tumbuh menjadi prajurit elit, namun tak pernah kehilangan kerendahan hati. Hari itu, Andika berjanji pada dirinya sendiri, selama cuti ini, ia akan menjadi suami dan ayah sepenuhnya. Ia ingin membantu Rina di kios kecil yang mereka buka di pasar tradisional. Ia ingin bangun pagi, menyeduh kopi, dan mendengar suara ayam alih-alih ledakan senapan. Tapi jauh di dasar hatinya, ia tahu, dunia sipil tak selalu lebih tenang dari medan operasi. Dan bayangan itu akan segera menjadi nyata. Pagi itu, aroma kopi dan gorengan mengisi dapur kecil rumah Andika. Ia duduk bersila di lantai, membetulkan sandal anaknya yang mulai copot jahitannya. Rina bersiap ke pasar lebih awal, membawa beberapa keranjang belanja dan catatan kebutuhan kios. "Mas, aku berangkat dulu ya. Biasanya jam segini pembeli mulai ramai," ujarnya. Andika hanya mengangguk, lalu bangkit dan mencium kening istrinya. "Hati-hati, Rin. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku." Rina tersenyum. Ia tahu suaminya masih terbiasa hidup dalam kewaspadaan tinggi. Pasar tradisional tempat Rina membuka kios kecil adalah jantung ekonomi warga sekitar. Di sanalah ia menjual bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur. Letaknya di pojok blok barat, dekat tempat parkir motor yang selalu padat. Pagi itu suasana pasar terasa agak berbeda. Rina merasakan tatapan beberapa pria berjaket hitam dengan lambang ormas grip di punggungnya. Mereka nongkrong di warung kopi, namun pandangannya menyapu kios-kios seperti sedang menghitung sesuatu. Tak lama kemudian, dua pria mendekat ke kios Rina. Salah satunya berambut cepak dan membawa buku catatan. Wajahnya penuh bekas luka. "Bu, bayar uang keamanan minggu ini, ya. 500.000. Biar usaha ibu aman," katanya sambil tersenyum tipis. Rina terkejut, namun berusaha tenang. "Maaf, Pak. Saya baru balik jualan. Dulu nggak pernah ada yang minta seperti ini." Pria itu mendekat lebih dekat, suaranya berubah dingin. "Sekarang sudah beda, Bu. Kita bantu jaga kios-kios biar gak ada yang ribut. Semua juga bayar." Tanpa menunggu jawaban, pria itu menuliskan sesuatu di kertas dan menyerahkannya. "Ini nomor rekeningnya. Ditunggu sebelum pasar tutup. Jangan sampai kami balik lagi dengan cara lain." Mereka pergi begitu saja, meninggalkan Rina yang gemetar dan mulai cemas. Rina segera membereskan barang dagangannya, meski pasar masih ramai. Ia tak bisa fokus. Beberapa pedagang lain melirik ke arahnya, namun tak satu pun berani mendekat. Di wajah mereka ada ketakutan yang sama. Seolah ini bukan pertama kalinya kejadian seperti itu terjadi. Setelah memastikan kios terkunci, Rina pulang lebih cepat. Ia berjalan tergesa, beberapa kali menengok ke belakang untuk memastikan tak diikuti. Nafasnya tak teratur,
dan pikirannya penuh kecemasan. Sesampainya di rumah, Andika sedang bermain dengan anak mereka di halaman. Begitu melihat wajah istrinya yang pucat, ia langsung berdiri. "Ada apa, Rin?" tanyanya cepat. Rina tak langsung menjawab, hanya menyerahkan kertas kecil berisi nomor rekening dan tulisan tangan kasar. Andika membaca cepat, lalu menatap mata istrinya. Tatapannya berubah. Wajahnya menegang, seperti saat sedang bersiap masuk ke zona konflik. "Siapa mereka?" tanyanya dengan nada pelan namun tegas. Rina menjelaskan semuanya, tentang dua pria itu, ancaman halus mereka, dan tatapan intimidatif yang ia rasakan sepanjang pagi. Andika mendengarkan tanpa menyela, tangan mengepal di samping tubuhnya. "Mulai besok, aku yang jaga kios," kata Andika akhirnya. Suaranya dingin, datar, tapi penuh tekad. Ia menatap jauh ke depan, seperti bisa melihat medan perang baru yang tersembunyi di balik pasar rakyat. Dan kali ini, medan tempurnya bukan untuk negara, tapi untuk keluarganya. Malam turun perlahan, membawa keheningan yang tak benar-benar sunyi. Di ruang tamu rumah kecil itu, Andika duduk sendirian di depan televisi yang menyala tanpa suara. Di tangannya, kertas kecil berisi nomor rekening yang tadi diserahkan Rina terus diremas dan diluruskan berulang kali. Matanya tak fokus. Bukan karena lelah, tapi karena pikirannya mengembara jauh. Ia pernah menghadapi kelompok bersenjata di hutan perbatasan, bertarung dalam sunyi dengan musuh yang tak kasat mata. Tapi hari ini, musuh datang dari balik pasar, menyusup ke celah kehidupan rakyat biasa. Premanisme berkedok organisasi. Dan itu membuatnya lebih marah dari peluru manapun yang pernah melesat ke arahnya. Rina keluar dari kamar, memeluk tubuhnya dengan selimut tipis. Ia memperhatikan suaminya dari kejauhan. "Mas, ayo tidur. Nggak usah dipikirin terlalu berat," ucapnya lembut. Andika menoleh, lalu menarik napas panjang. "Kalau aku diam, mereka akan datang lagi. Bukan cuma ke kios kita, tapi ke kios orang lain. Mereka bukan cuma cari uang, Rin. Mereka cari takut." Rina mendekat dan duduk di sampingnya. "Tapi kamu sedang cuti. Kamu bukan aparat di sini. Jangan sampai masalah ini menyeret kamu kembali ke dunia itu." Andika menatap mata istrinya. "Justru karena aku sedang cuti, aku bisa bertindak sebagai suami. Aku nggak pakai pangkat, nggak pakai senjata. Aku cuma nggak mau kamu diganggu." Ucapannya tegas, namun nadanya lembut. Tak ada yang dibalas Rina. Ia hanya menggenggam tangan Andika erat, sebagai bentuk dukungan diam-diam. Ia tahu betul, sekali Andika memutuskan sesuatu, maka itu bukan sekadar niat. Itu tekad. Pukul 5 pagi, Andika sudah bangun. Ia mengenakan jaket kulit tua dan topi lusuh, membuatnya tampak seperti pedagang biasa. Di dapur, ia membuatkan kopi untuk Rina, lalu membantunya menyiapkan barang-barang jualan ke dalam keranjang. Sepanjang perjalanan menuju pasar, Andika menyetir motor sambil mengamati sekitar. Ia mencatat dalam diam posisi kamera CCTV, lokasi petugas keamanan pasar, dan jalur keluar masuk kendaraan. Semua seperti kebiasaan lama yang otomatis kembali aktif. Sesampainya di kios, ia langsung mengambil alih. Rina berdiri di sampingnya, masih gugup. "Kalau mereka datang lagi hari ini, kamu mau apa?" tanyanya pelan. Andika tersenyum samar. "Lihat saja nanti." Pagi mulai ramai. Pembeli datang silih berganti, dan Andika melayani mereka dengan sopan. Tampangnya yang keras membuat beberapa pelanggan sempat ragu. Tapi senyum tipisnya cukup meyakinkan bahwa ia tidak menggigit. Namun di balik semua itu, matanya terus mengamati. Lalu, sekitar pukul 9, 3 pria berjaket grip muncul dari arah warung kopi. Langkah mereka santai, tapi jelas terarah. Salah satu dari mereka menunjuk ke kios Rina sambil tertawa kecil. Andika tahu, waktunya sudah dekat. Dan dalam hatinya, api itu mulai menyala sempurna. Ketiga pria itu mendekat dengan gaya seenaknya. Salah satu di antaranya, pria bertubuh besar dan berkepala plontos,
membuka jaketnya hingga lambang ormas grip di bagian dada terlihat jelas. Ia menyeringai saat matanya bertemu dengan tatapan Andika yang dingin namun tenang. Bu Rina mana? Kok diganti penjagaannya? Ujar pria pelontos itu sambil melirik Andika dari ujung kepala sampai kaki. Nada suaranya meremehkan, menganggap pria yang berdiri di balik meja dagangan itu hanyalah tukang jualan baru. Andika menatap mereka tanpa ekspresi. Mulai sekarang, saya yang jaga kios ini. Kalau ada urusan, ngomong sama saya, katanya pelan, tapi tiap katanya seperti ditancapkan ke tanah. Pria kedua, yang kemarin menemui Rina, ikut maju. Wajahnya langsung berubah. Ia ingat pria ini, tatapan mata yang sama, bahu yang tegak, dan aura mengancam yang tak bisa disembunyikan. Ini, kamu siapa sih sebenarnya? Tanyanya, mulai ragu. Andika mengeluarkan dompet kulit dari saku jaketnya dan memperlihatkan kartu identitasnya sekilas. Cukup cepat agar tak sempat direkam, tapi cukup jelas agar tak bisa diabaikan. Lambang Kopassus berkilat tertimpa cahaya matahari pagi. Sersan kepala, cuti, tapi tetap prajurit, katanya datar. Wajah ketiga pria itu berubah. Cengiran mereka menghilang seketika, digantikan kegelisahan yang jelas. Salah satu dari mereka melangkah mundur setengah langkah, seolah ingin kabur tapi takut terlihat takut. Gak usah sok jago, Bang. Ini wilayah ormas kami. Kami cuma jaga keamanan pasar. Biasa aja kalau ada iuran. Tukas si pelontos, mencoba mempertahankan muka. Andika mendekat, suaranya tetap rendah. Kalian bukan penjaga. Kalian pemalak. Dan kalau kalian berani menyentuh istri saya lagi, saya pastikan kalian tidak akan bisa berdiri di pasar ini. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan hukum. Sekeliling kios mendadak hening. Beberapa pedagang lain diam-diam menonton, pura-pura sibuk sambil mencuri pandang. Ini bukan adegan biasa, dan mereka tahu siapa yang benar. Pria kedua mengangkat tangan setengah, mencoba mengendalikan situasi. Oke, Bang. Gak usah panas. Kita mundur dulu aja. Nanti kita omongin baik-baik. Tidak ada nanti. Mulai sekarang, kalian jauh dari kios ini. Dari pasar ini. Saya sudah rekam semuanya, kata Andika sambil mengangkat ponselnya yang ternyata sudah menyala sejak awal percakapan. Mereka pun akhirnya pergi, dengan langkah yang lebih cepat dari saat datang. Tapi Andika tahu, ini belum selesai. Mereka mungkin balik dengan cara lain. Tapi satu hal yang pasti, hari ini mereka kalah. Bukan karena otot, tapi karena keberanian untuk berdiri di hadapan ketidakadilan. Rina keluar dari balik tumpukan karung beras, matanya berkaca-kaca. Mas, mereka pergi. Andika menoleh, lalu menepuk pelan bahu istrinya. Hari ini iya. Tapi aku belum selesai. Kita pastikan mereka nggak bisa ngulang ini ke siapapun lagi. Setelah kejadian pagi itu, pasar berubah. Bisik-bisik di antara pedagang semakin ramai. Nama Andika mulai disebut-sebut, bukan sebagai tentara, tapi sebagai orang yang berani berdiri menantang ormas yang selama ini hanya ditakuti, bukan dihormati. Beberapa pedagang mulai memberanikan diri menyapa Andika saat lewat. Ada yang berterima kasih lirih, ada pula yang sekadar mengangguk hormat. Di balik rasa takut mereka, terselip harapan baru. Harapan bahwa teror mingguan yang selama ini mereka anggap biasa, ternyata bisa dilawan. Andika tak menanggapi lebih dari senyuman kecil. Ia tahu, keberanian massa tidak tumbuh dari satu peristiwa, melainkan dari keberanian pertama yang ditularkan. Dan ia ingin keberanian itu menyebar. Di rumah, Andika duduk di depan laptop, membuka folder yang ia susun sendiri. Rekaman video konfrontasi dengan ormas grip, tangkapan layar percakapan, dan informasi rekening pemalakan yang diberikan ke Rina, semua ia simpan rapi. Ia sudah berkali-kali menangani hal seperti ini dalam konteks militer. Kini, ia ingin menyelesaikannya secara sipil. Ia menghubungi seorang temannya, Letu Rahmat, yang kini menjabat di Kesatuan Hukum Militer dan juga aktif bekerja sama dengan aparat sipil di wilayah kota itu. Rahmat menyimak ceritanya.
dan menjawab dengan singkat, "Kamu punya cukup bukti. Bawa ke polsek. Aku bantu kawal dari belakang." Esok harinya, Andika datang ke kantor polisi bersama Rina. Ia menyerahkan semua bukti, termasuk video dan laporan kronologis. Awalnya, beberapa petugas polisi tampak ragu. Namun setelah melihat isi rekaman dan identitas Andika, nada bicara mereka berubah. Lebih serius. Lebih waspada. Salah satu penyidik berkata, "Kami sudah lama dengar keluhan tentang kelompok ini, Pak. Tapi warga takut melapor. Kalau ada saksi lain, kasus ini bisa kami angkat resmi." Andika mengangguk. "Akan saya bantu kumpulkan." Selama 2 hari berikutnya, Andika menyambangi beberapa pedagang yang ia tahu juga menjadi korban. Ia tak memaksa. Ia hanya bicara sebagai sesama warga, sebagai suami dari seorang pedagang kecil. Dan perlahan, satu persatu, para saksi bersedia bicara. Sebuah LSM lokal yang peduli soal hak warga pasar juga ikut turun tangan. Mereka membantu dokumentasi, menghubungkan ke media lokal, dan menyebarkan berita soal keberanian pedagang yang akhirnya melapor. Media sosial mulai ramai. Potongan video Andika menghadapi preman tersebar luas, disertai pesan-pesan dukungan dari masyarakat. Netizen menyebutnya, prajurit tanpa pakaian dinas. Seseorang yang membela rakyat tanpa membawa nama kesatuan. Beberapa hari kemudian, polisi melakukan penangkapan terhadap 5 anggota GRIP, termasuk 3 orang yang sempat menghampiri kios Rina. Pasar pun gempar, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan kelegaan. Rina menatap Andika di rumah dengan penuh rasa bangga. "Mas, kamu benar-benar ubah tempat ini." Andika hanya menggeleng pelan. "Bukan aku yang ubah. Mereka yang memilih untuk tidak takut lagi. Aku cuma nyalain apinya." Pasar kini terasa lebih terang, bukan hanya karena matahari yang hangat, tapi juga karena rasa lega yang mengalir di antara lorong-lorong kios. Setelah penangkapan 5 anggota Ormas GRIP, suasana mencekam yang dulu menghantui para pedagang seakan sirna. Setiap pagi, Andika masih membantu Rina di kios. Tapi kali ini, bukan lagi sebagai penjaga, melainkan sebagai simbol ketenangan. Warga mulai terbiasa melihatnya menyapa, menolong mengangkat barang, atau sekadar tersenyum kepada pelanggan setia istrinya. Beberapa wartawan lokal sempat datang mewawancarai mereka. Rina, yang semula malu-malu, akhirnya berbicara di depan kamera. Ia tak hanya menceritakan kejadian pemalakan, tapi juga menekankan pentingnya keberanian untuk melapor. Andika tetap merendah. Ia menolak saat diminta tampil penuh dalam wawancara. "Saya cuma warga biasa yang tidak bisa diam waktu keluarganya diancam," ujarnya singkat. Namun justru sikap itulah yang membuat cerita mereka semakin menyentuh hati masyarakat. Tak lama, sebuah video dokumenter singkat tentang peristiwa di pasar itu diproduksi oleh komunitas film lokal. Judulnya, "Melawan Tanpa Seragam." Video itu menyebar cepat di media sosial, menyentuh ribuan hati, mulai dari warga biasa hingga anggota aparat pemerintah. Beberapa sekolah dan komunitas warga mulai mengundang Andika untuk berbicara dalam diskusi. Bukan sebagai tentara, tapi sebagai teladan sipil. Ia bicara soal pentingnya ketegasan, keberanian, dan menjaga ketertiban tanpa kekerasan. Namun di balik semua itu, Andika tetap waspada. Ia tahu ormas semacam GRIP tidak akan tinggal diam. Kemungkinan adanya kelompok baru, atau sisa-sisa yang masih berkeliaran, selalu ada. Ia terus berkoordinasi diam-diam dengan Rahmat dan aparat kepolisian. Dukungan dari masyarakat pun kian menguat. Para pedagang pasar berinisiatif membuat forum komunikasi yang mewakili semua blok kios. Mereka sepakat untuk menolak segala bentuk pungli, dan akan bersama-sama melapor jika ada ancaman kembali muncul. Dalam salah satu rapat forum itu, seorang ibu parubaya berdiri dan berkata dengan suara bergetar, "Selama ini kami hanya tahu diam. Tapi Pak Andika sudah ajarkan kami kalau diam itu sama saja mengizinkan mereka tumbuh." Kata-kata itu disambut tepuk tangan panjang. Andika hanya tersenyum tipis, lalu menunduk. Baginya, ini bukan soal popularitas.
Ini soal tanggung jawab. Sementara itu, pihak kepolisian terus mengembangkan kasus. Dari rekening yang ditemukan, terungkap aliran dana ke sejumlah nama yang lebih besar. Penyelidikan pun melebar. Penangkapan demi penangkapan dilakukan dalam diam, tanpa kehebohan. Danika, anak mereka, yang masih kecil, bertanya polos suatu malam, "Ayah, kenapa sering diwawancarai orang-orang?" Andika mengangkat anak itu ke pangkuannya dan menjawab, "Karena ayah bantu orang jujur supaya nggak takut lagi." Malam itu, Rina duduk di samping mereka. Ia menyandarkan kepala di bahu suaminya, sambil menatap anak mereka yang tertidur. Dunia memang belum sepenuhnya aman, tapi untuk pertama kalinya, mereka merasa tenang, karena mereka tak lagi sendiri. Minggu-minggu setelah kemenangan kecil mereka, Andika dan Rina merasakan ketenangan yang aneh. Meskipun pasar kembali ramai dan kehidupan berjalan seperti biasa, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Pasar mungkin telah bebas dari ancaman langsung, tetapi Andika tahu bahwa kelompok seperti Grip tidak akan tinggal diam. Suatu malam, saat sedang duduk bersama Rina di teras rumah, Andika merasakan getaran ponselnya. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkatnya. Di ujung telepon, suara Rahmat terdengar tegas, namun juga penuh kecemasan. "Bro, ada yang gak beres. Kita harus hati-hati. Ada pergerakan kelompok lain yang terhubung dengan mereka. Ada yang coba ambil alih pasar ini dari belakang. Orang-orang yang gak bisa disentuh hukum," kata Rahmat, tanpa basa-basi. Andika terdiam sejenak, menatap malam yang semakin gelap. Ia tahu, ini bukan sekadar ancaman kosong. "Siapa mereka?" tanyanya. "Orang-orang lama, yang punya koneksi lebih luas. Mereka masih tersembunyi, tapi aku yakin mereka mengamati situasi," jawab Rahmat. "Kamu perlu waspada. Jangan biarkan mereka menganggap kamu lemah." Andika meletakkan ponselnya dan menatap Rina dengan ekspresi serius. Rina yang sudah terbiasa melihat ketegangan di wajah suaminya, langsung merasakan bahwa ketenangan mereka hanya sementara. "Ada apa, Mas?" tanyanya, suaranya penuh perhatian. "Kelompok itu masih ada, Rin. Mereka bersembunyi. Kita harus lebih hati-hati. Aku nggak bisa jamin mereka akan mundur begitu saja," jawab Andika, dengan nada yang lebih dalam dari biasanya. Rina menghela napas, meskipun hatinya mulai cemas. "Mas, aku nggak mau kamu terlibat lagi. Aku takut kalau kamu terus turun ke dalam dunia itu, kita nggak akan bisa kembali ke kehidupan yang tenang." Andika meraih tangan Rina, menggenggamnya dengan lembut. "Aku nggak akan pernah membahayakan kamu, Rin. Tapi aku nggak bisa biarkan mereka berkuasa di sini. Kita sudah lakukan ini untuk semua orang. Kalau kita diam, siapa lagi yang berani?" Malam itu, Andika memutuskan untuk menemui Rahmat. Ia tahu, meskipun semua terlihat tenang, gelombang besar sedang mengintai di luar sana. Rahmat sudah memperingatkan, dan Andika merasa sudah waktunya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Di warung kopi dekat kantor polisi, mereka duduk berdampingan, berbincang serius. Rahmat menjelaskan situasi lebih detail. "Kelompok yang aku maksud ini lebih terorganisir. Mereka punya jaringan yang lebih besar, bukan hanya di pasar, tapi juga di pemerintahan. Mereka nggak akan mudah dijatuhkan seperti yang kemarin." Andika mengangguk, menyadari bahwa tantangannya kali ini jauh lebih berat. Namun, ia tetap teguh. "Kita nggak bisa diam, Rahmat. Mereka akan kembali. Dan kali ini, kita akan lebih siap." Setelah pertemuan itu, Andika mulai menyusun strategi. Ia menghubungi beberapa teman lama, baik dari dunia militer maupun sipil, yang memiliki jaringan luas. Ia tahu, ini bukan lagi pertempuran satu lawan satu. Ini adalah perang panjang melawan kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih licik. Dalam beberapa hari ke depan, Andika kembali ke pasar. Namun kali ini, ia membawa perhatian yang lebih besar. Ia berbicara kepada pedagang lain tentang pentingnya membangun sistem keamanan bersama. Bukan hanya dari pihak berwenang, tetapi juga dari mereka sendiri. Jika kita semua saling membantu, saling melindungi,
mereka tidak akan bisa masuk. Kita punya suara, kita punya kekuatan, kata Andika, berbicara dengan penuh keyakinan. Setiap kata yang ia ucapkan menggugah hati para pedagang, meskipun mereka masih merasa takut. Namun, Andika tahu, mereka tidak bisa bertarung tanpa persiapan. Ia mulai menggali informasi lebih dalam tentang siapa saja yang mungkin terlibat dalam jaringan gelap ini. Ia bahkan mulai menerima ancaman-ancaman samar, seperti suara-suara misterius di telepon yang mengingatkan agar ia tidak terlalu jauh terlibat. Ia menatap langit malam yang gelap. Kali ini, bukan hanya soal melawan satu kelompok atau satu geng. Ini tentang bertahan hidup di tengah bayang-bayang ancaman yang selalu siap menyerang kapan saja. Dan Andika sudah siap, terlepas dari apa yang akan datang. Malam itu, Andika kembali merasakan ketegangan yang menggelayuti setiap sudut pasar. Ia berdiri di atas trotoar, mengamati gerak-gerik beberapa orang yang tampaknya tidak asing baginya. Para anggota kelompok yang sudah mulai beroperasi di bawah permukaan. Mereka datang secara diam-diam, menyusup seperti bayangan yang sulit dikenali. Meskipun tidak ada tanda-tanda mencolok, Andika tahu, ini adalah sinyal bahwa konflik belum selesai. Namun, kali ini ia tidak akan bergerak sendirian. Semua yang terjadi sebelumnya sudah mengajarkan satu hal. Tanpa dukungan dari orang lain, perjuangan akan sia-sia. Pagi itu, Andika memulai lagi rutinitasnya di pasar, tetapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Ia berbicara kepada pedagang lain untuk memperkuat sistem perlindungan dan mengorganisir mereka dengan lebih baik. Kita harus tahu siapa yang datang ke sini dan apa yang mereka inginkan, katanya dengan tegas. Rina, yang melihat suaminya semakin terobsesi dengan situasi ini, semakin khawatir. Mas, kamu tidak bisa terus seperti ini. Kita harus hidup biasa, kan? Tanyanya suatu malam, saat Andika duduk termenung di ruang tamu. Rin, aku bukan hanya melindungi kita. Aku melindungi semuanya. Kalau kita tidak bertindak, mereka akan semakin besar dan semakin sulit dihentikan. Kita harus bertahan, jawab Andika, dengan mata yang penuh tekad. Di balik itu, Rahmat menghubunginya lagi. Bro, aku dapat info. Ada pergerakan besar dari mereka. Kali ini, mereka tidak hanya menargetkan pasar, tapi juga beberapa pejabat yang seharusnya melawan mereka. Mereka sedang bergerak di balik layar. Andika menghela napas, menyadari bahwa pertempuran kali ini lebih rumit. Kita harus bergerak cepat, Rahmat. Kalau mereka sudah mulai melibatkan kekuatan yang lebih besar, kita tidak akan punya banyak waktu. Dalam beberapa hari ke depan, Andika menyusun rencana. Ia berkonsultasi dengan beberapa kontaknya dari dunia militer dan intelijen, mencari informasi lebih dalam tentang jaringan kelompok ini. Setiap langkahnya dihitung, setiap keputusan harus tepat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Pada hari yang lain, saat Andika tengah berada di kios, seorang pria datang menghampirinya. Wajahnya tampak familiar, seorang mantan anggota ormas yang sudah tidak aktif lagi. Pak Andika, saya punya informasi penting. Mereka akan mengincar lebih dari sekadar pasar kali ini, ujar pria itu dengan suara berbisik. Andika memandang pria itu serius. Apa maksudmu? Tanyanya. Mereka akan menyerang beberapa tempat strategis, termasuk kantor polisi dan balai desa. Mereka juga berusaha merekrut orang-orang yang sudah lama tidak terlibat. Saya tidak bisa memberitahu lebih banyak, tapi hati-hati. Pria itu berbalik dan segera pergi setelah memberikan pesan itu, meninggalkan Andika dengan banyak pertanyaan. Tak lama setelah itu, Andika mengatur pertemuan dengan Rahmat untuk mendiskusikan informasi baru tersebut. Kita harus bergerak lebih hati-hati. Jika mereka benar-benar ingin memperluas pengaruh, mereka tidak akan ragu menggunakan kekerasan, kata Andika dengan serius. Berarti ini bukan hanya soal kita lagi, bro. Ini sudah melibatkan banyak pihak. Dan kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya sepenuhnya, jawab Rahmat, yang juga mulai merasakan tekanan dari situasi ini. Andika menatap Rahmat, lalu mengangguk. Kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti, dan kali ini, kita harus melibatkan lebih banyak orang.
Polisi saja tidak cukup. Kita perlu dukungan dari masyarakat luas. Namun, seiring berjalannya waktu, ancaman itu mulai datang lebih cepat dari yang mereka duga. Malam itu, saat Andika sedang meneliti dokumen di ruang tamu, suara keras terdengar dari luar, suara kaca pecah dan jeritan di kejauhan. Andika langsung berdiri, siap untuk melangkah keluar, namun Rina menariknya. "Mas, hati-hati, jangan pergi sendirian," kata Rina dengan suara gemetar. Andika menatap istrinya, lalu membuka pintu dan melangkah keluar, tidak membiarkan ketakutan menguasainya. Ia tahu, malam ini adalah titik balik. Mereka harus siap untuk perang yang lebih besar, perang yang tidak bisa lagi dihindari.